suka dengan masa kecil Nora yang sedang mendengarkan dongeng tentang kaum troll. Pada zaman bahula, manusia dan troll pernah hidup berdampingan selama berabad-abad, sampai para misionaris datang ke Eropa dan mengubah segalanya. Di Norwegia, raja bernama Santo Olaf kemudian menganggap troll sebagai makhluk yang keji. Keberadaannya saja dipandang sebagai penghinaan terhadap Tuhan. Olaf pun mulai kampanye genosida terhadap kaum troll. Tanpa belas kasihan, dia membantai troll yang bisa ditemukan baik yang dewasa maupun anak-anak. Dongeng itu membuat Nora kecil merasa iba kepada kaum troll yang diperlakukan layaknya monster. Malam yang dingin itu pun diakhiri dengan suara ibu Nora yang menyanyikan lagu kaum troll. 30 tahun kemudian, Nora kini melanjutkan penelitiannya tentang kaum troll di Stenbuladen. Hingga tiba-tiba, Andreas mantan rekan ekspedisinya datang menemui Nora. Kedatangannya ini mengajak Nora untuk bergabung ke dalam proyek penelitian troll yang sedang dijalankan pemerintah. Mendengar itu, awalnya Nora menolak karena sejak ekspedisi di film pertama, baik Nora maupun mendiang ayahnya tidak pernah sejalan dengan keputusan pemerintah. Bahkan pemerintah pernah mengeluarkan perintah penangkapan hanya karena Nora menentang kebijakan mereka. Usut punya usut, pemerintah baru ternyata telah menemukan Megatroll dan kini mereka menjalankan proyek penelitian di area pembangkitan listrik. Penelitian itu sudah berlangsung selama 2 tahun, namun tak menghasilkan apapun sehingga proyek tersebut terancam dihentikan. Karena itulah Andreas meminta Nora untuk membantu mereka. Begitu tahu masalahnya, Nora mau bergabung. Kampen, professor Tidemann. Singkat waktu, di fasilitas itu tampak Megatroll yang sedang hibernasi selama ratusan tahun. Troll yang dikasih nama Juton itu dikelilingi lampu UV yang bisa mengubahnya menjadi batu jika dianggap berbahaya. Tak lama berselang, Andreas memperkenalkan Nora kepada pemimpin proyek bernama Prof. Marion. Dari tatapannya saja sudah jelas, Marion tidak menyukai Nora, karena baginya troll harus dipahami lewat data dan praktik. Sementara Nora dikenal dengan pandangannya yang dianggap tahayul. Untuk mengusir Nora, Marion berbicara bahasa Dayak kepada Andreas. Meski tidak mengerti apa yang mereka bahas, Nora yang terlanjur tersinggung ingin pergi dari tempat itu, namun Andreas buru-buru menahannya dan mengajak melihat ruangan lain. Nora, hei. Disitulah Nora bertemu Sigi, rekannya di ekspedisi pertama yang kini sedang Hamidun, anak Andreas. Dari sana, perhatian Nora langsung tertuju pada rak buku yang penuh teks sejarah yang semuanya berkaitan dengan troll. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah hukum troll yang dibuat Santo Olaf tahun 1030. Sayangnya dokumennya sebagian robek, sehingga isinya sulit dipahami. Karena itulah, Andreas menjelaskan bahwa mereka punya fasilitas lengkap tapi tidak punya pemahaman. Dari titik itu barulah Nora mengerti alasan sebenarnya ia dibawa ke tempat ini. Entah karena gugup atau apa, tiba-tiba Nora kebelat boker lalu Sigi pun menunjuk ke arah WC. Setelah menuruni tangga, Nora bukannya ke WC melainkan pergi ke ruangan tempat troll berada. Lalu ia menaiki lift hingga sejajar dengan wajah Megatroll. Sebelum akhirnya menyentuhnya sambil bersenandung lagu yang dulu sering dinyanyikan oleh ibunya. Tanpa diduga, lagu itu justru membangunkan troll dari hibernasinya. Mendengar alarm yang berbunyi, para petugas langsung panik setelah menyadari bahwa Megatroll telah bangun dari tidurnya. Lantas instruksi pun diberikan untuk menyalakan lampu UV. Namun tepat sebelum tombol itu ditekan, Marion sengaja menumpahkan kopinya menggagalkan proses tersebut. Baginya kejadian ini terlalu langka karena mereka harus mempelajari troll itu terlebih dahulu meskipun resikonya troll bisa lepas kapan saja. Untungnya Nora selamat meski terlempar keras saat berada di dalam lift akibat amukan troll. Sementara itu, troll menginjak siapa saja yang menghalangi jalannya. Dalam kekacauan itu, raksasa tersebut akhirnya berhasil bebas. Bisa kita lihat makhluk itu berjembut dan entah kenapa menghiraukan Nora. Setelah situasi mereda, Nora dan kawan-kawan segera dijemput rekan mereka yang bernama Chris. Kaptein Chris. Og Isaksen, diltene setter. Hei sann. Her. Sesampainya di markas militer, Nora dan Marion kembali bersih tegang karena perbedaan cara pandang mereka terhadap troll. Tak lama kemudian, Perdana Menteri tiba untuk memimpin rapat.
Seperti pemerintahan sebelumnya, fokus utamanya adalah keselamatan warga sipil, sehingga troll itu harus dihabisi. Nora yang mendengar keputusan itu merasa geram karena ia percaya troll menjadi ganas akibat trauma lama, trauma yang pernah dibuat manusia di masa lalu. Namun Perdana Menteri tetap pada keputusannya, mengingat ia tak ingin mengulangi tragedi di film pertama yang kala itu menelan banyak korban jiwa, termasuk saudaranya sendiri. Alhasil, Chris dan para anggota militer mulai mempersiapkan strategi dan peralatan. Melihat itu, Nora dan kawan-kawan berniat ikut serta, dan untungnya Chris mengizinkannya. Sebelum keberangkatan, Andreas masih sempat berpamitan kepada Siggy dan calon bayi mereka. Siggy hanya minta satu hal, jaga diri dan pulang dengan selamat. Astagfirullah, dikira sudah brojol. Sementara itu di pusat ski Hamsedal, orang-orang terlihat bermain ski, sementara sebagian pengunjung party di dalam gedung. Di tingkat keramaian itu, tiba-tiba terjadi guncangan hebat. Awalnya mereka kira bulldozer yang lewat, tapi ternyata troll yang muncul. Alih-alih menyelamatkan diri, mereka justru merekam momen tersebut, bahkan ada yang sempat selfie. Akibatnya, troll melahap pemuda yang gak ngerti sikon dan ada beberapa orang yang tewas. Tepat saat itu, operasi militer untuk menghabisi troll akhirnya datang. 2 helikopter muncul dari arah langit, membawa lampu UV yang langsung menyorot untuk menyerang troll. Di awal serangan, pilot sempat merasa puas karena sinar UV terlihat langsung membakar tubuh troll. Sampai makhluk itu pun membalas dengan melempar tiang listrik yang menghantam ekor helikopter. Seketika heli Amir kehilangan kendali. Menyadari apa yang akan terjadi, Amir langsung syahadat sebelum helinya jatuh. Melihat rekannya tewas, Chris langsung panas dada sampai hilang kendali. Ia yang sudah tak peduli lagi berniat menembak troll dari jarak yang sangat dekat. Namun sebelum Chris dalam bahaya, troll itu malah memilih pergi. Ini yang kedua kalinya makhluk itu enggan membunuh Nora yang berada di dalam helikopter. Tapi orang-orang tetap saja menganggap troll itu makhluk yang kejam. Mendengarnya, Nora langsung menepis anggapan itu, karena menurutnya justru manusialah yang memulainya yang membuat troll itu berubah brutal. Yang mereka butuhkan sekarang hanyalah memahami apa tujuan Jotun dan mencoba berkomunikasi dengannya. Dirasa ada benarnya, Nora dan kawan-kawan langsung berangkat ke Gua Hijerkin, tempat yang dijadikan lokasi penyekapan anak troll sebagai umpan untuk membunuh Raja Troll di gua itu. Sementara itu, di Kecamatan Lesja, seorang kakek yang lagi sumringah mau pindahan ke rumah barunya malah bengong melihat Jotun lewat begitu saja. Bodrum? Kembali ke Nora, katanya 3 tahun yang lalu Raja Troll berhasil keluar dari gua ini. Jadi jika berita itu benar, kemungkinan putranya masih bersembunyi di tempat yang sama. Hingga di ujung jalan, Nora lalu mencoba mengetuk tanah dengan batu yang merupakan pecahan tubuh Raja Troll. Hingga tak lama berselang, terdengar suara retakan. Tanpa diduga, panggilan itu dijawab. Putra Raja Troll yang muncul dari balik persembunyiannya membuat Nora buru-buru menenangkan temannya supaya nggak bikin makhluk itu tersinggung. Sambil mengangkat batu di tangannya, Nora mulai bicara dengan bahasa batu. Pelan-pelan Putra Raja Troll ikut tenang seolah paham apa yang dia maksud. Disitulah Nora menjelaskan tujuan mereka untuk meminta bantuannya. Mendengar itu, teman-temannya langsung melongo. Baru sadar, ternyata selama ini Nora ternyata pawang troll. Det är en stor tjänst. Setelah itu, mereka pun bergerak untuk mencegat Jotun di jalanan yang OTW ke utara. Kali ini dengan bantuan putra raja yang bersembunyi di belakang Nora.
Bisa kita lihat, rambut pangeran pendek sedangkan Jotun gondrong carepa. Lalu keduanya bertemu dan berkomunikasi dengan bahasa yang hanya mereka pahami, tapi jelas terlihat mereka tidak sejalan. Jotun lalu menghentakkan kakinya hingga es terbelah. Melihat itu, Nora langsung menjauh sementara pangeran tak sempat. Pada akhirnya dia tenggelam. Setelah itu Jotun mencoba mengejar Nora dan Chris, tapi mereka berhasil kabur dengan helikopter. Dari kejadian itu, Nora baru sadar ternyata Jotun sekarang benar-benar marah padanya. Padahal kemarin, makhluk itu sama sekali tidak menyerang meski punya banyak kesempatan. Setibanya di markas, Nora dihantui rasa bersalah. Dia terus memikirkan nasib pangeran yang tenggelam. Marion yang ada di sampingnya pun ikut merasa iba. Saat sedang merapikan peta yang terbang di tiup angin, Marion tiba-tiba menyadari bahwa pola pergerakan Jotun persis seperti rute Jiara yang menuju ke Trodim. Dari situ Nora langsung menangkap maksudnya, yang mana troll Jotun mungkin mau membalas dendam pada Santo Olaf akibat genosida yang dilakukannya di masa lalu. Dengan alasan itu, mereka segera berangkat ke gereja Nidaros, tempat jenazah Santo Olaf disimpan. Di sana mereka dipandu seorang perempuan bernama Esther yang selalu bilang Erwin. Herren! 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 Yang janggal dari makam Santo Olaf justru disembunyikan jauh di ruang bawah tanah dan tidak pernah terlihat oleh publik. Hal itu membuat Nora curiga. Kalau memang dianggap penting oleh gereja, kenapa makamnya harus disembunyikan? Begitu turun ke lantai 2, tampak ruang makam berukuran luas setara lapangan futsal. Tak lama kemudian Nora menemukan sebuah simbol yang menuju ke arah bawah. Penasaran, ia pun menuruni lantai 3. Di sana, ia menemukan ruangan tersembunyi dengan gambar Santo Olaf terpampang jelas di dindingnya. Setelah memperhatikan lukisan itu, Andreas tanpa sengaja menemukan titik-titik kecil yang menandai letak luka di tubuh Santo Olaf. Ternyata titik-titik itu adalah penanda lokasi kunci rahasia. Dengan bantuan tongkat, mereka menekan titik-titik tersebut dan berhasil memutar pintu rahasia di dinding yang ternyata mengarah ke makam aslinya. Terlihat makam itu dikelilingi sumber mata air yang disebut juga mata air Olaf. Saat petinya dibuka, jasad Santo Olaf terlihat masih memegang pedang peraknya yang tetap utuh meski sudah berabad-abad. Di sakunya, mereka juga menemukan potongan dokumen yang bagian potongan lainnya ada di fasilitas penelitian. Ketika dokumen itu digabungkan, isinya mengungkapkan fakta mengejutkan yang mana troll sebenarnya tidak pernah diusir. Justru Santo Olaf ingin melindungi dan memberi mereka tempat tinggal. Tapi belum sempat ia dibunuh seseorang. Alhasil gereja melanjutkan pembantaian troll dengan menyembunyikan kebenaran. Artinya Jotun datang ke Trodim bukan untuk membalas dendam kepada Santo Olaf, melainkan kepada gereja yang telah menghancurkan rasnya. Tragedy strikes again. 저는 국제적인 반발을 불러일으켰습니다. May mga balita ng pagkawala ng buhay. Serangan Jotun kemarin menjadi berita utama di berbagai negara. Dunia pun ramai-ramai mengecam menuntut makhluk itu segera dibunuh. Monster on the path towards one of Norway's largest cities. Perdana Menteri Norwegia langsung menggelar konferensi pers menyatakan fokus utama pemerintah adalah mengevakuasi warga karena dalam 2 jam lagi troll akan mencapai kota Trodim. Vi har satt inn styrker for å Mendapat perintah dari atasan, Chris dan timnya mulai mencari cara untuk melumpuhkannya. Mereka pun teringat dengan pedang Santo Olaf yang terbuat dari perak dan tahan air. Dari situlah muncul ide baru bahwa bukan pedangnya yang mematikan, tapi air sucinya. Nora pun membuktikan hal itu dengan mencelupkan pisau biasa ke mata air suci dan berhasil memotong batu troll. Dengan kata lain, air suci itu adalah kelemahannya. Mengetahui itu, Chris dan Marion langsung ke alun-alun kota guna memberitahukan penemuan mereka. Intinya, mereka mengajak warga gotong royong untuk mengumpulkan air suci di gereja, lalu mengubahnya menjadi bahan senjata, mulai dari peluru hingga membuat bom. Singkat waktu, malam pun tiba. Pasukan militer sudah bersiap di posisinya masing-masing. Tak lama kemudian, tanah mulai bergetar pelan. Tanda jelas bahwa Jotun semakin dekat. Begitu Jotun terlihat, Andreas dan Esther langsung membunyikan lonceng gereja guna memberi sinyal dimulainya perang. Hara!
Pas mendengar suara lonceng, troll langsung migrain dan membalas dengan mencabut pohon lalu melemparkannya ke arah gereja. Nyaris saja menghantam kepala, untung Andreas dan Esther cepat keluar menyelamatkan diri. Sementara itu, pasukan militer yang mencoba bertahan terlihat mulai kewalahan dan terpaksa mundur. Akibatnya troll makin mengamuk dan langsung mengejar Nora. Di tengah kepanikan itu, pangeran troll tiba-tiba muncul dan kedua makhluk itu pun langsung baku hantam di tempat. Bisa kita lihat, Jotun jauh lebih unggul dalam duel ini, membuat Nora panik dan terpaksa ikut campur karena takut pangeran mati begitu saja. Di tengah duel raksasa, Chris akhirnya sadar kalau tembakan sama sekali nggak ada gunanya. Dari situ muncul ide paling gila, di mana mereka harus meledakkan bom air suci dari dalam tubuh troll. Dirasa masuk akal, Chris dan Andreas langsung naik ke helikopter bersiap melemparkan bom terakhir yang mereka punya. Tapi belum sempat di tengah jalan detonatornya malah terjatuh dan rusak. Mau tak mau, satu-satunya cara adalah meledakkan bom itu secara manual dengan granat. Bremel sprint. Menyadari bahwa semua harapan ada di pundaknya, Andreas menelpon Siggy untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Dengan suara bergetar, Andreas mengatakan bahwa ia harus mengorbankan diri demi menyelamatkan banyak orang. Mendengar hal itu, Siggy langsung menangis. Walau terasa berat, tapi pada akhirnya ia merelakan kepergian suaminya. Toh, nanti juga bisa kawin lagi. Hingga tak lama setelahnya, Andreas yang sudah nekat pakai banget langsung melompat ke dalam mulut troll. Dan seperti yang sudah diduga, bom itu meledak tepat di jantungnya. Ledakan itu membuat tubuh troll bercahaya dan mulai retak. Sebelum semuanya berakhir, pangeran sempat-sempatnya menyampah. Dia memanfaatkan momen itu buat menarik jantung lawannya. Berkat pengorbanan Andreas, teror itu pun akhirnya berakhir. Singkat cerita, makin banyak orang yang tertarik belajar sejarah asli Santo Olaf, dan pelan-pelan kehidupan kota pun mulai kembali seperti semula. Sementara itu, Siggy telah melahirkan bayi cantik bernama Ursula dan membesarkan anaknya dalam suasana hangat kekeluargaan bersama kawan-kawan. Di sana juga ada pangeran troll yang selalu berada di sekitar mereka, dan film pun berakhir. Dalam kredit scene terlihat profesor mengambil tabung dari fasilitas penelitian yang ternyata tabung itu berisi bayi troll. No, but Film ini berjudul Troll 2 tahun 2025. Jika kalian ingin sehat dan masuk surga, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.